Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin. Pengajian kita pada pagi hari ini adalah pengajian bertitelkan Al-Manhaj As-Salafi. Yang kita sepakati membaca kitab yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar. Setelah pada pengajian kita yang dahulu kita sebutkan muqaddimah yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan daripada kitab ini masuk pada Sittud Durar yang pertama. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, dakwah salafiyah, dakwah yang ditegakkan di atas pilar-pilar. Disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi setidaknya ada 6 pilar
Kami sudah sebutkan bahwa jumlah yang seperti ini bukan jumlah ta'abudiyah. Ini adalah ijtihad, tatabuknya para ulama, pengkajian dan penelitian para ulama terhadap nas-nas dalil yang ada, kemudian terhadap sunnah-sunnah dalam bab dakwah. Sehingga apabila kita mendapati ada ulama yang lain dari kalangan ulama-ulama sunnah yang terpercaya, di mana mereka mendapatkan beberapa pokok atau beberapa pilar dakwah salafiyah yang jumlahnya lebih dari ini, maka yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, ada sekian belas pilar dakwah salafiyah, dan beliau uraikan setiap poinnya dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan. Yang ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala bukan perkara yang sifatnya ta'abudiyah, peribadahan, sehingga bilangannya harus sejumlah apa yang disebutkan, tetapi tatabuk, tapi ijtihad berdasarkan penelitian dan pengkajian para ulama. Demikian pula dalam bab-bab yang lain yang memang jumlah-jumlah yang seperti itu bukan perkara yang ta'abudiyah, adalah tatabuk, hasil daripada kajian para ulama terhadap nas-nas dalil yang ada. Seperti misalnya nanti pada pembahasan pokok di antara pokok-pokok dakwah atau pilar dakwah yang pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, ada tauhid dengan pembagiannya. Maka pembagian tauhid menjadi 3 juga berdasarkan tatabuk para ulama terhadap nas-nas dalil yang ada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, mereka mengkaji tentang pembahasan tauhid dengan dalil-dalil yang ada, dengan keterangan-keterangan dari ulama salaf yang ada, sehingga mereka dapati bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Maka yang demikian ini pun bukan hal ta'abudiyah. Contoh perkara yang ta'abudiyah, yang jumlah bilangan itu harus sedemikian, misalnya istighfar setelah sholat fardu hanya 3 kali. Jumlah bilangan 3 ini ta'abudiyah, tidak ditetapkan berdasarkan tatabuk penelitian, tetapi berdasarkan nas dalil yang ada. Jumlah bilangan rakaat, jumlah bilangan zikir yang dibaca di dalam sholat, di saat ruku berapa kali dibaca, di saat sujud berapa kali dibaca, duduk di antara 2 sujud berapa kali dibaca. Maka yang demikian adalah ta'abudiyah. Yang ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan nas dalil yang ada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, apa bedanya kalau itu perkara yang dijelaskan dalam nas, maka penelitian hanya terjadi pada sah dan tidak sahnya nas dalil. Apabila Al-Quran, maka Al-Quran adalah mutawatir, sehingga diterima dan tidak diragukan. Adapun jika itulah nas hadis atau nas sunnah, maka sesungguhnya penetapan daripada bilangan-bilangan yang ta'abudiyah itu
ditetapkan berdasarkan dalil yang ada, yaitu sahnya dalil yang pertama, sihhatul dalil, benar dan tidak benarnya dalil, apakah sahih apakah tidak sahih, apakah dhaif apakah maudhu. Maka ini penelitian untuk mengetahui sahnya dalil, sahihnya dalil. Kemudian sihhatul istidlal, tentang tepat tidak tepatnya berdalil dengan nas. Maka hanya begitu penelitian dilakukan oleh para ulama sekitar masalah ta'abbudiyah. Adapun perkara-perkara yang itu tidak disebutkan nasnya, yang ini butuh pengkajian untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami, sehingga dibuatlah kajian yang sistematis menurut orang. Apabila kajian itu diuraikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami, maka kemudian ada pembahasan tauhid yang dibahas secara lebih sistematis, ada pembagian-pembagian, ada macam-macamnya. Karena tidak ada nas dalil yang menyebutkan tentang pembagian tauhid, misalnya dari ayat Al-Quran Allah berfirman bahwa tauhid dibagi 3, tidak ada. Misalnya dalam sabda Rasulullah juga demikian, tauhid dibagi 3, tidak ada. Oleh karenanya para ulama dalam bab ini mereka mengkaji nas-nas dalil pada bab-babnya, kemudian sesuaikan dengan sunnah-sunnah dalam bab penyampaian atau dalam bab dakwah tauhid, yang tidak lepas pula daripada bagaimana sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya para salaf, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam pembahasan masalah akidah tauhid. Sehingga dengan penelitian dan pengkajian yang secara komprehensif akan didapatkan kesimpulan-kesimpulan tentang misalnya pembagian tauhid. Didapatilah oleh para ulama bahwa tauhid dibagi menjadi 3, yang nanti akan disebutkan insyaallah taala pada babnya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kita masuk pada pilar yang pertama dari pilar dakwah salafiyah. Bahkan kita katakan ini termasuk simat dari dakwah salafiyah, ciri atau tanda yang dengannya bisa dikenali mana dakwah yang itu mengusung ajaran salafiyah dari yang tidak, yaitu dakwah terhadap tauhid, mendakwahkan tauhid, dan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama dan paling pertama. Disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, al-aslu al-awwal ikhlasul dini lillah. Pokok yang pertama atau pilar yang pertama dari pilar-pilar dakwah salafiyah adalah ikhlasul din lillah. Berdakwah untuk mengikhlaskan, memurnikan agama ini semuanya lillah, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama ini dengan seluruh syariatnya Allah azza wa jalla yang menurunkan syariatnya. Allah azza wa jalla yang memerintahkan pula agar kita beragama dengannya. Maka tidaklah diperintahkan seseorang beragama dengan apa yang syariatnya diturunkan oleh Allah, melainkan ditunaikan untuknya. Dan ini yang dimaksudkan dengan ikhlasul din lillah, mengikhlaskan, memurnikan semua apa yang Allah turunkan dalam agama Islam ini, penunaiannya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala.
Manusia disuruh semuanya. Yang pertama agar menetapkan syariat yang Allah turunkan. Yang kedua agar mereka mematuhi, yaitu al-inqiyad, patuh dan mengamalkan syariat yang Allah SWT turunkan. Dan mereka harus menunaikan dan memberikan kepatuhan ini seluruhnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak untuk selainnya Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ikhlasuddin lillah. Dan inilah dakwah salafiyah. Dan inilah al-manhaj as-salafi. Menyeru semua manusia untuk kembali kepada tauhid, memurnikan agama ini seluruhnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah pangkal kebaikan pribadi, masyarakat dan semua umat. Bermula daripada memperbaiki tauhid. Disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, ikhlasuddin lillahi wa asluddin wa qadbuhu alladhi taduru alaihi rahahu. Bahwa hal mengikhlaskan agama ini untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyeru manusia menuju kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga tidak ada syariat kecuali syariat Allah dan tidak ditunaikan syariat Allah melainkan untuk Allah. Ini merupakan pokok dari agama ini, asluddin. Aslun itu, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa mudah kita itu dasar atau pondasi. Kalau bangunan, sebagaimana Rasulullah SAW itu misalkan agama ini adalah bangunan, di mana beliau SAW bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, berarti bahwa Islam ini dimisalkan sebagaimana bangunan. Maka kalau dikatakan dakwah tauhid, menyeru kepada tauhid, ada dakwah yang paling pertama, yang paling utama, karena tauhid itu adalah asluddin. Tauhid itu adalah dasarnya agama. Apabila dimisalkan bangunan, maka tauhid itu adalah pondasinya bangunan. Yang tidak mungkin dibangun, ditegakkan bangunan tanpa pondasi. Sehingga hal baik dan buruknya bangunan itu ada pada baik dan tidak baiknya pondasi. Mau didesain seindah, sebagus apapun, direncanakan bangunan itu sekokoh apapun, tapi apabila pondasinya tidak baik, pondasinya tidak kokoh, maka niscaya yang ada di atasnya yang direncanakan akan hancur, tidak akan bisa tegak berdiri. Itulah maknanya bahwa mengikhlaskan agama untuk Allah, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah ini, adalah asluddin. Wa qadbuhu alladhi taduru alaihi rahahu, dan ini juga kutubnya, pusat kutubnya. Sebagaimana kita tahu bahwa ada kutub utara, kutub selatan, yang mana semua magnet itu arah-arahnya ada menuju ke kutub. Alladzi taduru alaihi rahahu, yang kisaran agama ini tidak keluar daripada tauhid ini. Berputarnya manapun, syariat yang manapun, berputar kemanapun Anda dengan agama ini, maka kisarannya tidak lepas daripada tauhid seluruhnya.
Maka menunjukkan bahwa tauhid benar-benar yang paling pokok di antara pokok-pokok agama. Dia adalah pondasi yang sangat fundamental, yang jika ini kokoh, ini baik, tentu akan memperbaiki apa yang ada di atasnya. Apa itu ikhlasuddin lillah? Wa huwa tauhidul ladzi arsalallahu bihi ar-rusula, yaitu tauhid ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah azza wa jalla dengan seluruh ibadah yang Allah syariatkan. Makna ifrad, mengesahkan Allah azza wa jalla bahwa macam ibadah yang manapun juga ditunaikan dan tidak ditunaikan melainkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ifradullah. Alladzi arsalallahu bihi ar-rusul, yang mana Allah azza wa jalla mengutus para rasul bihi, dengan membawa ajaran tauhid ini. Dikatakan para rasul karena memang seluruh rasul dari awalnya rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam sehingga akhirnya rasul yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh mereka tanpa kecuali, seluruh mereka yang Allah utus kepada kaum, kepada umat yang berbeda-beda, kepada bangsa-bangsa yang berbeda-beda, tanpa kecuali, seluruh mereka menyeru tauhid ini, mendakwahkan dakwah tauhid sebagai dakwah yang paling pertama dan yang paling utama. Wa anzala bihil kutuba, dan tauhid adalah hal yang Allah azza wa jalla menurunkan al-kutub, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul juga mengajarkan tauhid. Dari kitab yang disebutkan namanya oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Quran, maupun yang Allah tidak sebutkan namanya. Ada lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul, yang disebut dengan suhuf. Ada pula kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Yang kitab Al-Quran adalah muhaimin, yang memansuhkan semua syariat yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Seluruh kitab yang Allah SWT turunkan pun adalah kitab yang mengajarkan tauhid, yang menyerukan tauhid, sehingga yang dibacakan, yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya adalah tauhid. Sebagaimana kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka adalah kitab-kitab yang menyeru tauhid. Wa ilaihi da'al anbiya'u alaihi wassalatu wassalam. Dan sebagaimana tauhid itu adalah hal yang diserukan oleh seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam, wa alaihi jahadu, dan dalam rangka membela dan menegakkan tauhid ini pula mereka berjihad. Mereka mendakwahkan tauhid, menyampaikan tauhid, diserukan kepada umat, yang diserukan adalah tauhid. Dan mereka berjihad karena memperjuangkan tauhid dan membela tauhid. Itulah jihad yang disebut dengan jihad li'ila kalimatillah, yaitu berjihad untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid. Itu jihad yang sesungguhnya.
Jihad itu bukan kepentingan yang lain. Jihad itu adalah kepentingan bagaimana membumikan tauhid. Kalau boleh disebut dengan istilah membumikan, maka disebutkan membumikan tauhid. Supaya tidak ada di permukaan bumi ini melainkan tauhid yang ditinggikan, yang diagungkan. Sehingga begitulah jihad yang benar dalam rangka membumikan tauhid, supaya tidak ada manusia di muka bumi melainkan bertauhid. Bukan jihad itu demi sejengkal dua jengkal tanah atau wilayah. Jihad juga bukan demi kepentingan kekuasaan, bukan. Tapi jihad adalah li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, tanah kelahirannya adalah Makkah. Tanah kelahirannya adalah Makkah. Dan beliau tinggalkan Makkah, tanah kelahiran. Kenapa ditinggalkan tanah Makkah pada tanah kelahiran? Karena memperjuangkan tauhid, karena membela tauhid. Seandainya beliau itu, mana bumi yang lebih dicintai, maka tentu tanah kelahiran itu lebih dicintai. Di sana ada kerabat, di sana ada perniagaan, di sana ada kehidupan yang apabila kita itu tinggal di situ, maka kita merasa lebih nyaman, karena itulah daerah kita, itu wilayah kita, itu adalah tanah kelahiran kita. Tapi ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, karena memperjuangkan dan membela tauhid. Demikian pula beliau ditawarkan kekuasaan, tapi beliau tidak lebih memilih berkuasa. Padahal jika beliau berkuasa, menurut prediksi kasatnya kita, akan mudah mendakwahkan tauhid. Tapi ternyata beliau tidak menerima. Dan tentu yang demikian adalah taufik dari Allah. Maknanya adalah Allah SWT yang membimbing dakwah ini, yang membimbing Rasulnya, sehingga bahwa berdakwah menuju kalimat tauhid adalah dakwah yang tauqifiyah, yang niscaya ditunaikan oleh para nabi dan rasul, yang niscaya itu ditunaikan oleh para sahabat. Karena halnya adalah hal mengikuti dalil, mengikuti sunnah yang jelas. Begitu tauqifiyahnya. Sekiranya berdakwah itu adalah untuk kekuasaan, maka beliau mudah mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau tidak terima kekuasaan. Dan halnya kekuasaan tidak lebih penting dibandingkan tegaknya tauhid di muka bumi. Maka beliau pun berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikan bahwa Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya yang maha tinggi, dengan kesungguhan para mujahid yang dipimpin oleh seorang nabi dan rasul yang paling afdal, yang paling mulia, mendakwahkan kalimat tauhid, dimulai dari kerabat, kemudian dimulai dari sahabat, kemudian dimulai dari orang-orang yang bersimpati. Allah Azza wa Jalla berikan, anugerahkan kekuasaan.
Allah anugerahkan kekuasaan, padahal tidak menjadi tujuan. Yang ini menunjukkan bahwa secara nas dalil syar'i dan nas dalil kauni, kita katakan kauni kan itulah kejadian. Bagaimana Allah SWT memberikan taufik kepada para sahabat yang dipimpin oleh Rasul yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam berkuasa di muka bumi. Kejadian yang seperti ini dalil kauni bahwa sesungguhnya kekuasaan oleh Allah SWT dianugerahkan bagi mereka-mereka yang menegakkan tauhid. Oleh karenanya dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama dan paling pertama, karena tauhid adalah pondasi yang dengannya akan baik semua pribadi, semua masyarakat dan semua umat. Yang apabila sudah baik semua umat di atas tauhid, maka benar-benar Allah jadikan negerinya negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang kata orang Jawa gemah ripah loh jina. Sampai ada orang yang bilang tanah ini menjadi tanah, jangankan biji-bijian, tongkat kayu batu pun jadi tanaman. Wa rabbun ghafur, dan Allah zat yang maha kuasa di atas langit akan memberikan ampunan-ampunan. Dan kita ketahui bahwa ampunan Allah Azza wa Jalla sebab semua kebaikan, sebab semua salah, kebaikannya tanah, kebaikannya tanaman, kebaikannya manusia, kebaikannya binatang adalah ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah SWT menjanjikan seperti itu bagi umat yang menegakkan tauhid. Wa bihi amaru, dan tauhid pula yang diperintahkan oleh para nabi dan rasul. Wa fihi raghabu, dan tauhid pula yang didorong umat ini, dimotivasi umat ini untuk mencintai dan mengagungkan adalah tauhid. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala menyebutkan sejumlah dalil tentang keterangan yang beliau telah sebutkan. Qala Allah ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Ketahuilah, bukankah milik Allah, bukankah hak Allah agama yang murni ini? Murninya agama adalah agama yang ditunaikan semata-mata untuk Allah. Haknya Allah adalah demikian. Agama ini dimurnikan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak boleh ada sedikit pun di dalam syariat, ajaran-ajaran syariat yang ditunaikan untuk selain Allah. Sebagaimana tidak boleh diibadahi selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat nomor 5. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Hunafa'a, mereka tinggalkan syirik dan beribadah kepada selain Allah, menuju tauhid.
hunafa, agama yang hanif, yaitu meninggalkan semua bentuk persekutuan menuju lurusnya tauhid. Itu agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman dan agamanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam, dan agamanya seluruh nabi dan rasul, mengajarkan tauhid. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, dan agar mereka menegakkan salat dan agar mereka menunaikan zakat. Dalam surat Al-Bayyinah ayat nomor 5, Allah sudah jelaskan bahwa perintah yang Allah perintahkan kepada manusia seluruhnya adalah tauhid. Jika Allah SWT memerintahkan tauhid kepada manusia, maka yang layak, yang patut adalah manusia diseru agar menunaikan tauhid yang Allah perintahkan ini. Sehingga inilah yang menjadi dasar pondasi dakwah salafiyah. Dakwah yang pertama dan utama adalah mendakwahkan tauhid kepada manusia. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah azza wa jalla juga berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebutkan surat Az-Zumar ayat nomor 14 sampai 15. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih. Katakan ya Muhammad, Allah yang aku ibadahi, yang aku ikhlaskan agamaku ini semuanya untuknya subhanahu wa ta'ala. Fa'budu ma syi'tum min dunih, ibadahilah oleh kalian apapun yang kalian inginkan dari selain Allah. Ayat ini bukan perintah. Berarti apabila diperintahkan boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak demikian. Ayat ini seperti ayat yang lain. I'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian apapun yang kalian inginkan. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui, zat yang maha melihat, zat yang maha mengawasi apapun yang kalian perbuat. Seolah-olah diperintahkan, tetapi Allah SWT mengancam dengan perbuatan seperti itu. Yang ini menandakan tidak bolehnya beribadah sembarangan, tidak bolehnya beribadah semaunya sendiri. Karena perintah yang ini menunjukkan ancaman. Sehingga kembali kepada bab tauhid, bahwa ini menunjukkan yang benar kalian harus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jika kalian beribadah kepada siapapun, kepada apapun yang selain Allah, maka sesungguhnya Allah SWT mengancam kalian dengan siksaan, dengan hukuman. Inna bima ta'maluna alim, sesungguhnya kami terhadap apa yang kalian berbuat maha mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk menegaskan masalah ini kepada umat beliau yang waktu itu jelas-jelas orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, beribadahnya kepada selain Allah. Jadi mereka adalah orang-orang musyrik. Agar Rasul menyeru mereka kembali menuju tauhid, beribadah semata-mata kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Wa qala, dan Allah azza wa jalla juga berfirman disebutkan surat Al-An'am ayat nomor 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Firman-Nya Allah SWT kepada Nabi SAW, qul, katakan ya Muhammad, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sesungguhnya sembelihanku, wa mahyaya, dan sesungguhnya hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabb seluruh alam. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Menunjukkan tauhid. Tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Berarti Dia Maha Esa, satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah Dia. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan demikian itulah aku diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk bertauhid. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk bertauhid, dan Rasul diperintahkan untuk mengatakan ini kepada kaumnya, kepada umatnya. Berarti dakwahnya para Rasul adalah tauhid, sebagaimana para Rasul adalah penegak tauhid. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awwalul muslimin, yang pertama-tama berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala atas seruan ini. Sebelum yang lainnya, maka beliaulah yang paling pertama mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Setelah Allah SWT berikan taufik kepada beliau, dipilihnya beliau sebagai nabi dan rasul, kalimat tauhid yang beliau serukan, maka beliau adalah yang pertama-tama berserah diri dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala sebelum yang lainnya. Ini ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla menggesa umat manusia, memberikan motivasi, memberikan dorongan yang sekuat-kuatnya, agar manusia mengetahui bahwa tauhid adalah perkara yang paling pertama dan utama. Oleh karenanya manusia hendaknya menunaikan tauhid. Tauhid adalah perkara yang pertama yang Allah perintahkan, dan yang pertama para rasul tunaikan. Sehingga hendaknya manusia pun demikian, menjadikan tauhid sebagai hal yang pertama dan yang utama. Pada bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahadat tauhidu huwa bimasabatil asasi minal bunyan. Tauhid itu apabila dinisbatkan kepada bangunan, dia merupakan pondasinya, seperti tadi yang kita sebutkan. Yang apabila pondasi tidak kokoh, tidak baik, maka bangunan desain dengan desain macam apapun akan pecah, tidak akan ada baiknya jika tidak dibangun di atas pondasi yang baik. Beliau juga mengatakan, wa tauhidu bimathabatil juduri minas syajarah. Apabila tauhid ini, apabila agama ini diibaratkan pohon, maka tauhid adalah akar yang kokoh yang menancap di bumi. Akar itu ada macamnya ya, ada akar serabut, ada akar tunjang. Akar yang menancap kokoh di bumi, yang jika akar ini dicabut maka sangat sulit. Apabila pohon ini dihempas oleh angin, tidak bakal tumbang. Sehingga akar ini adalah yang menentukan bagaimana pohon itu berdiri.
Jika akarnya baik, pohon itu juga akan tumbuh dengan baik, karena makanan diserap dari akarnya. Jika akarnya baik, maka daun-daun juga akan baik. Jika akarnya baik, maka buah-buahan pun akan bisa diharapkan. Begitu dan seterusnya. Kalau seandainya agama itu diibaratkan pohon, maka tauhid adalah akarnya. Dan tidak bakal tumbuh batang jika tidak ada akar. Apalagi akan tumbuh dedaunan yang rindang jika tidak ada akar. Dan tidak bakal ada bunga dan buah jika tidak ada akar. Bahkan seandainya ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, tapi tidak ada akar, maka hancur. Pohon seperti ini akan tumbang. Dan tauhid adalah akarnya. Tauhid adalah akar tunjangnya dan juga akar serabutnya yang mengokohkan berdirinya pohon. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejumlah dalil yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi dengan keterangan yang disampaikan memberikan kepada kita wacana dan memberikan kepada kita pencerahan awal tentang bagaimana pokok dakwah akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau dakwah salafiyah. Kenapa mengawali dakwanya dengan dakwah tauhid? Mengapa di antara sifat atau simat ciri daripada dakwah salafiyah adalah dakwah yang mendakwahkan tauhid? Karena memang kenyataan demikianlah Allah Azza wa Jalla memulai dakwah yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Dan karena memang tauhid adalah haknya Allah yang pertama dan yang utama sebelum ibadah-ibadah yang lain, sebelum ma'ruf yang lain adalah tauhid. Sebagaimana yang diserukan oleh seluruh rasul, yang paling pertama dan utama pun juga tauhid sebelum yang lain-lain. Perlu diketahui para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang menyebutkan tauhid menjadi dakwah yang paling utama dan yang paling pertama jika berdakwah kepada orang-orang musyrik. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang menyekutukan Allah. Dan juga kepada ahli kitab, orang-orang yang kafir. Maka tauhid itu yang pertama dan yang utama. Adapun kenyataan yang ada yang kita hadapi adalah kaum muslimin, dan kita mendakwai kaum muslimin. Berarti harus beda mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan, karena mereka adalah kaum muslimun. Sehingga tidak lagi dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama dan yang utama, karena mereka adalah kaum muslimun. Maka sampai kapan orang-orang ini mendakwahkan dakwah tauhid padahal yang dihadapi kaum muslimin? Sampai kapan dakwah ini akan terus mendakwahkan tauhid ini syirik? Padahal kerusakan umat, kemerosotan dan kemunduran umat tidak di bab itu menurut mereka, dalam tanda kutip. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal sudah kita sebutkan
sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala, bahwa tidak ada seorang rasul pun yang diutus melainkan dakwah yang pertama dan utama adalah tauhid. Kita katakan kepada umat dari bangsa manapun, kepada umat dengan latar belakang kerusakan apapun, yang ini menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan itu diperbaiki dengan asas memperbaiki tauhid. Sehingga kemerosotan, kemunduran kalau boleh dibilang begitu, dan juga masalah yang banyak yang menimpa kaum muslimin hanya akan bisa diluruskan dan ditegakkan, diperbaiki dengan asas tauhid. Mengindikasikan bahwa kemerosotan ini ada pada kemerosotan tauhid. Bermula dari rusaknya tauhid, bermula dari lemahnya tauhid. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi dalam surat Al-A'raf ayat nomor 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Kita tahu kaumnya Nabi Nuh rusak dalam bab tauhid. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, masa antara Nabi Adam alaihissalam dengan kaum Nabi Nuh ada 10 generasi. Selama 10 generasi ini tidak ada syirik, tidak ada penyimpangan dalam bab tauhid, tidak ada. Peribadahan itu semuanya ditujukan kepada Allah, tidak ada syirik selama 10 generasi. Lantas pada generasi yang ke-10 ini berlalu, muncullah kesyirikan. Sehingga Allah SWT mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang dihadapi adalah kaum yang tadinya bertauhid, kemudian mereka menuju pada syirik. Dan benar-benar mereka adalah kaum yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, kenyataan yang ada itu kaum Nabi Nuh bukan kaum yang sama sekali tidak mengenal Allah, bukan. Mereka dalam tempo tertentu beribadah juga kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah, tapi dalam tempo yang lainnya mereka beribadah kepada selain Allah, meminta berdoanya kepada selain Allah. Kerusakan terjadi pada kerusakan tauhid. Sehingga Allah mengutus Nabi Nuh, perbaiki kerusakan ini. Syirik adalah kerusakan dan pokoknya kerusakan. Maka luruskan kerusakan dengan memperbaiki tauhid. Disebutkan oleh Syekh Abdul Malik pada penukilan berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat nomor 65. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad Allah Azza wa Jalla mengutus saudara mereka, yaitu Hud, Nabi Hud. Diutus Allah kepada kaum 'Ad. Qala, Nabi Hud menyerukan, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaum 'Ad, ubudullah, beribadalah kalian kepada Allah, tauhidkan Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada selain Dia ilah bagi kalian. Kaum 'Ad, Allah mengutus Nabi Hud, yang diserukan adalah tauhid, sama sebagaimana Nabi Nuh. Dinukilkan selanjutnya oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi dalam surat Al-A'raf ayat nomor 73, Allah SWT berfirman,
wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud diutus oleh Allah saudara kaum Thamud, yaitu Salihah, Nabi Salih. Qala, Nabi Salih menyerukan, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, beribadalah kalian kepada Allah, tauhidkan Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada selain Dia ilah bagi kalian. Kepada kaum Tsamud. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat nomor 85, wa ila madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka, yaitu Syu'aiba, Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seruannya sama, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, ibadailah Allah, tauhidkan Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang kalian tidak ada ilah bagi kalian selain Dia subhanahu wa ta'ala. Perhatikan perkataan dari perkataan Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazir setelah membawakan sejumlah nas dalil ayat Al-Quran tadi. Beliau mengatakan, wa hakadha, dan demikianlah, mahma ikhtalafat al-umamu, meskipun berbeda-beda umat boleh berbeda-beda, umat di masa manapun atau yang ada di wilayah manapun boleh berbeda-beda. Ikhtalafat al-umamu wa tabayanat masyakiluha, dan meskipun berbedanya sangat jauh masalah-masalah yang ada di umat tersebut, muskilah-muskilahnya berbeda, dengan perbedaan yang sangat jauh, bidangnya berbeda-beda. Kalau kita katakan bidang, ada bidang perekonomian, ada bidang pertanahan atau pertanian, perkebunan, ada bidang perdagangan. Kerusakan yang mereka hadapi berbeda-beda. Ada pada ini bidang agama, yaitu tauhid secara khusus, kerusakannya. Fa inna da'wata ila tauhidi, sesungguhnya dakwah menuju kalimat tauhid, hiyal aslu, dia adalah pokoknya dakwah untuk memperbaiki umat tersebut. Sawa'un kanat muskilatuhum iktisadiyatan, hal ini sama saja, tetap saja diperbaiki daripada tauhidnya, meskipun masalah kerusakan yang menimpa umat iktisadiyah, ekonomi, kerusakan di bidang ekonomi. Sekarang coba perhatikan ekonominya kaum muslimin. Banyak yang mereka itu melakukan usaha ekonomi tapi tidak mau membuka mata, sehingga tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Banyak kaum muslimin yang maunya itu mengadakan transaksi-transaksi, bahkan membuat transaksi-transaksi seperti kendaraannya. Nah, sebulan inovasi, sebulan begitu kan. Transaksi pun juga begitu. Nah, sampai orang yang mau bertransaksi pun bingung. Nah, ini transaksi model apa lagi? Padahal hakikatnya sama seperti yang dulu. Tetapi mereka juga begitu tidak membuka mata, sehingga mereka tidak pedulikan mana transaksi yang halal, mana yang haram. Ini kerusakan dalam bab ekonomi. Bagaimana memperbaiki umat Islam? Saya katakan, umat Islam yang kerusakannya adalah bab atau bidang ekonomi, ternyata diperbaiki masalah ekonomi umat juga dari asasnya, diperbaiki dari tauhidnya. Kama fi ahli Madian, seperti yang ini terjadi pada kaum Madian. Kaum Madian yang Allah utus kepada mereka Nabi Syu'aib, masalah ekonomi, mereka orang-orang yang terkenal curang dalam bab jual beli, takar menimbang. Berarti ekonominya rusak mereka.
Tidak ada kejujuran. Mereka tidak lagi perhatikan mana yang halal, mana yang haram. Nabi Syuaib oleh Allah diutus memperbaiki kondisi umat yang seperti itu. Apa seruan Nabi Syuaib? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia perbaiki umat yang rusak ekonominya dengan apa? Dengan memperbaiki tauhid. Au kanat khuluqiyatan, atau kerusakannya, dekadensinya itu dalam bab akhlak, tata krama, perangai, kama fi qaumi Lut, sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Lut, berbuat dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat yang sebelumnya. Laki-laki mendatangi laki-laki. Juga Nabi yang Allah utus kepada mereka, Nabi Lut, menyerukan tauhid untuk memperbaiki kondisi umat yang rusak dalam bab atau dalam bidang akhlaknya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, maka sama saja apakah Anda berdakwah kepada orang-orang ahli kitab, maka yang harus Anda dakwahkan pertama dan paling utama adalah tauhid. Jelas yang Allah SWT perintahkan melalui lisannya Rasul SAW, yaitu kepada delegasi-delegasi dakwah Rasul. Abu Musa al-Ash'ari, Ali radhiyallahu anhu, dan Mu'adz bin Jabal, ketika diperintahkan oleh beliau untuk berdakwah kepada ahli kitab, Rasul memberikan pesan wasiat. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, faltakun awwalu ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi ila ayyuhidullah. Kalian akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kalian utamakan menjadi dakwah kalian adalah dakwai mereka untuk bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Dalam satu riwayat disebutkan agar mereka mentauhidkan Allah. Mendakwahi ahli kitab diawali dengan dakwah tauhid. Mendakwai orang-orang musyrik diawali dengan tauhid. Dan memperbaiki kondisi umat Islam, saya katakan, memperbaiki kondisi umat Islam yang terdapat kerusakan-kerusakan pada mereka di bidang-bidang apapun, maka dakwah yang pertama dan yang paling pertama dan paling utama untuk memperbaiki keadaan umat adalah dakwah tauhid. Perbaiki dari tauhidnya. Perbaiki dari tauhidnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dan yang demikian ini adalah tauqifiyahnya dakwah. Sebagaimana dalam bidang pengobatan misalnya, orang itu menuntut adanya testimoni supaya mereka yakin bahwa ini sudah terbukti. Maka cukup nas-nas dalil dari Al-Quran tentang bagaimana dakwahnya para rasul yang dahulu. Cukup nas-nas sunnah yang sudah dikodifikasikan oleh para ulama. Cukup pula sirahnya Rasul, sirahnya para sahabat, untuk kita mendapatkan testimoni bagaimana dakwah yang benar, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menerapkan dakwah, dan mereka adalah orang-orang yang dahulu pernah membawa Islam pada puncak kejayaan. Maka kembalilah kepada kejayaan dengan cara yang dahulu pendahulu kita telah menjadikan umat itu menjadi jaya, yaitu diawali dengan dakwah tauhid. Wafaqqanallahu wa iyyakum ila kulli khairin. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Dia Azza wa Jalla ridhoi. Sampai di sini apa yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan materi kita ini pada pertemuan pengajian kita di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina
wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.